Terima kasih kami aturkan kepada pimpinan acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kata-kata nasihat pernikahan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karahal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Lurah atau yang mewakili, seterusnya yang terhormat Bapak sejumlah tim yang berkesempatan hadir bersama kita, seterusnya Bapak Koa dari keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan yang berhadir pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Dengan itu kita dapat berkumpul di dalam musala ini dalam rangka melakukan atau melaksanakan akad nikah saudara kita Redi Saputra dengan saudari Orensi Sylvia. Selawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW, yang mana beliau telah mengeluarkan kita umatnya dari kegelapan kepada yang terang. Seiring dengan rasa syukur tersebut, maka terima kasih kami ucapkan kepada yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Kata-kata nasihat pernikahan tadi awal-awalnya telah dibacakan, katakanlah dari pembawa acara, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan umum Quran, dilanjutkan lagi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kita selalu mengatakan kita bersyukur kepada Allah. Kata-kata bersyukur ini kepada Allah hanya kita pandai mengucapkannya saja. Aku bersyukur kepada Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Hanya kata-katanya saja. Yang dimaksud kata-katanya saja, kemana kita ucapkan? Apa yang hendak kita bacakan, kita ucapkan ini sama sekali kita belum tahu. Termasuk kami ini pribadi sendiri tidak mengerti kenapa kita ini bersyukur kepada Allah. Ada dua hal yang wajibnya katakanlah itu yang membuat kita ini bersyukur kepada Allah. Pertama, ditiupkannya ruh kepada kita ini, itu adalah suatu anugerah yang diberikan kepada kita ini adalah ruh. Yang mana dikatakan, aku menahan ruh orang tidur dan ruh orang mati. Aku tahan benar ruh orang mati dan aku kembalikan ruh orang tidur sewaktu-waktu yang telah ditentukan. Seandainya ruh itu tidak dikembalikan, katakanlah itu kita tidur ini, maka saudara Regi Saputra tadi tidak akan bisa menjawab ijab kabul yang baru saja dilaksanakan. Dengan adanya ditiupkan ruh, maka kita bisa berfungsi. Punya hidung, kita bisa mencium. Punya mulut, kita bisa berkata. Punya mata, bisa melihat. Bukan mata yang melihat, bukan hidung yang mencium. Hidung alat untuk mencium, mata alat untuk melihat, telinga alat untuk mendengar. Di sini kita tidak mengetahui letaknya kita ini bersyukur kepada Allah. Yang kedua, membuat kita bersyukur kepada Allah, diutusnya seorang rasul yang sama dengan kita. Di sini kita tidak mengetahui
Rasul itu sama dengan kita. Aku umpama kamu makan minum, beranak dan istri, sakit senang susah. Aku diwahyukan oleh Tuhan. Kata Rasul itu, kita ini tidak, kita ini ruh. Anak ruh kita inilah yang hendak kita selamatkan, seperti yang diajukan tadi, yang disampaikan tadi oleh saudara Henry, bapak saudara Henry, yang menyerahkan anaknya, anak kandungnya kepada saudara Regi Saputra. Bukan hanya menyerahkan saja, itu ijab kabul, berjanji di hadapan Tuhan. Prakteknya, logikanya, beliau itu berjanji sama berdua, Rogi Saputra dengan Bapak Henry, yang disaksikan oleh dua saksi. Bukan orang itu yang menjadi saksi. Mereka itu berdua para saksi, termasuk kita yang hadir pada siang hari ini, hanya menyaksikan pernikahan ini. Pernikahan hari ini dipertanggungjawabkan oleh saudara Regi Saputra. Sangat-sangat perlu kita perhatikan. Bukan saja pengantin baru ini yang perlu dinasihati, yang perlu diberi nasihat, termasuk kami ini yang sudah tua-tua. Kalau pengantin baru, mesti mereka itu melaksanakan kasih sayang. Kenapa? Karena mereka itu baru melaksanakan ijab kabul. Tapi kita yang telah lama ini, yang telah mengetahui tentang seluk-beluk istrinya, tentang seluk-beluk suaminya, telah berani memarahi seorang istri. Kita suami tak lagi berfungsi, tak ada harganya, termasuk orang tua kita di rumah, katakanlah mertua kita itu berani kita marahi. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak pandai dan tak rentaknya bersyukur itu kepada Allah tadi. Bagaimana cara kita bersyukur? Kita menjawab ijab kabul benar di hadapan orang ramai seperti ini, tapi secara fisiknya, secara batinnya, secara hakikatnya kita berhadapan dengan Tuhan langsung. Itu makanya setiap acara dimanapun, bukan saja acara akad nikah, mesti akan dibuka dengan pembacaan Al-Quran. Katakanlah itu surat Al-Fatihah. Apa manfaatnya? Apa gunanya kita ini membaca surat Al-Fatihah? Apa sekedar simbol saja? Tidak, tidak sama sekali. Kita tidak mengerti. Al-Fatihah ini adalah ibu Quran. Itu dikatakan surga itu terletak di bawah telapak kaki. Bukan ibu yang melahirkan kita, maaf sama sekali. Tidak. Bukan ibu yang melahirkan kita, surga itu. Ini yang disebut tadi. Maka dibacakan umul Quran itu. Ini surat yang sangat penting. Semua 6.666 terhimpun kepada surat Al-Fatihah. Makanya kita bacakan surat Al-Fatihah. Berarti kita ini sudah mengundang umul Quran untuk menyaksikan, untuk menjadi saksi pernikahan saudara Regi Saputra dengan Sophia. Makanya setelah ijab kabul ini, saudara Regi Saputra termasuk kita, kami juga akan duduk di sini. Tidak bisa sewenang-wenangnya kita katakan itu memarahi istri kita. Sebab apa? Satu orang saja kita berbuat jahat, sama kita berbuat jahat kepada semua orang. Kita berbuat, beraninya kita menendang istri kita, berarti kita ini sudah berani menendang ibunda kita, saudara tante kita, adik perempuan kita atau kakak perempuan kita. Itu makanya setelah ijab kabul sangat berhati-hati sekali. Akan artinya janji. Nikah artinya merdeka. Akad nikah janji memerdekakan istri, bukan janji menghancurkan istri. Bagaimana kita memerdekakan? Setelah dibacakan sigat tali oleh seorang suami tadi, kita mempergauli dengan lembut, dengan lemah lembut manis. Bukan secara fisik, bukan secara hawa nafsu dunia setan. Kita seorang suami, apa tugas kita? Memberi nafkah zahir dan nafkah batin. Apa itu nafkah zahir? Apa itu nafkah batin? Nafkah zahir mungkin kita selalu mengatakan makan, minum dan mencukupi segala kebutuhan di dalam rumah tangga. Ya, betul. Bagaimana yang dimaksud nafkah batin? Apakah itu
yang tersembunyi. Bukan. Nafkah batin itu adalah secara logikanya kita ini memberikan kasih sayang terhadap istri, tidak pernah menyakiti hati istri, mengajak istri itu selalu damai, rukun damai. Itu yang dimaksud nafkah batin, bukan di dalam kamar nafkah batin. Mungkin secara selama ini kita selalu menyebut seperti itu. Bukan itu. Boleh kita berpisah, tapi hati seorang istri terlalu senang sama suami dan juga kepada kedua orang tua dan kedua orang tua. Makanya setelah ijab kabul ini kami sama-sama bermohon kepada saudara Devi Sabtra, tidak lagi istilahnya memang setelah kita ijab kabul, memang sebelum ijab kabul dari dulu istrilah, katakanlah itu saudari Rose Oren lah yang cantik, yang manis. Tapi setelah akad nikah 1 minggu 2 minggu telah nampak wanita lain, ada lagi yang lebih cantik, adalah kenapa? Itulah yang dikatakan pengaruhi oleh hawa nafsu dunia setan yang ada pada diri kita ini. Itu makanya sabda Nabi berbunyi, ada ajukan nafsu kalau tidak baik. Musuh yang paling perlu kamu lawan ialah musuh yang ada pada tubuhmu, yakni sebangsa hawa nafsu dunia setan yang ada pada diri kita ini, bukan pada orang lain. Pada diri kita ini yang mengasuh ini, itu adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Yang mengatakan wanita cantik, itu adalah nafsu yang ada pada diri kita. Itu sebabnya mata bukan mata yang melihat, tapi yang ada pada benda yang ada pada mata, dikarenakan adanya ruh tadi ditiupkan kepada kita ini, mata bisa melihat. Yang mata itu yang mengatakan wanita lain cantik, wanita yang lain pesona. Kita lupa dengan istri kita, padahal kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, aku terima nikahnya, artinya aku merdekakan, aku berjanji memerdekakan istriku selama dunia akhirat. Begitu pula kami, katakanlah kami selaku Tekanai, kami sangat bermohon kepada kedua mempelai supaya kedua mempelai hidup damai rukun. Dan tak banyak lagi yang kami sampaikan, dikarenakan hari sudah hampir zuhur, kita akan mengadakan doa bersama. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya kepada Allah dan Rasul kami mohon ampun dan tobat, dan kepada kita semua mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.